Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang kemarin ramai di kota Sidoarjo ya. Siswa SMK itu meninggal dunia setelah mendapatkan tindakan kekerasan dari sejumlah senior perguruan silat. Siswa mengikuti UKT, lalu dia lewat dulu ya kan, meninggal dunia. Dan untuk kronologi, jadi ada salah satu warga yang di sini melakukan tindakan bintal ya, atau pembimbingan mental atau didikan secara fisik. Di sini dia mungkin melampaui batas kemampuan dari si siswa itu. Kronologi yang kita dapat seperti itu dulu. Saya minum dulu biar santai. Jadi ini pembahasan udah sering ya dulur-dulur mengenai siswa yang meninggal ketika latihan, ketika tes kenaikan tingkat. Jadi mengenai siswa yang meninggal ketika latihan atau ketika UKT seperti ini bagi saya sih itu terlepas dari kesalahan sang pelatih sih. Karena logikanya ya, ketika siswa ini mengalami kejadian seperti ini intinya, lalu divisum, ya pasti tindakan fisik yang terakhir kali terlihat atau terjadi padanya ini akan nampak. Nah kan dia terakhir kegiatannya habis UKT, ya otomatis pasti akan menyalahkan kegiatan tersebut. Dan pelatihnya ini ya pasti akan menjadi istilahnya bantalan atau tempat sampah dari permasalahan ini. Argumen yang sering saya ucapkan tersebut atau saya sampaikan tersebut itu menuai kontroversi dan memang sangat bertentangan dengan pendapat dari warga-warga ya. Jadi banyak sekali yang berpendapat kalau kejadian seperti ini ya karena kelalaian dari pelatih atau warga yang tidak bisa mengukur kemampuan siswa. Ya itu sebenarnya ada benarnya, tapi kan namanya perbedaan pendapat kan ya masing-masing dulu. Karena argumen saya atau pendapat yang saya sampaikan itu barometernya adalah dengan latihan yang dulu, dengan warga-warga yang latihan dulu tuh kelasnya seperti apa ya dulu ya. Tapi jarang atau hampir nggak ada siswa yang meninggal ketika latihan. Nah sekarang ini KT meninggal, latihan meninggal. Nah ini yang salah metode latihannya atau siswanya yang salah masuk organisasi ya kan? Nah jadi menindaklanjuti permasalahan ini dulur-dulur, kita tidak ingin terlalu membahas mengenai kejadian siswa meninggal ini, tapi adalah solusi bagaimana cara mengantisipasi kejadian seperti ini agar tidak terulang lagi. Jadi sebenarnya dalam kepengurusan PSHT Pusat Madiun itu sudah diterapkan ya kan, bahwa setiap pelatih, terutama pelatih ajaran atau pelatih tetap lah, pelatih rayon tersebut itu memiliki sertifikasi kepelatihan atau surat tugas untuk melatih yang ditandatangan langsung oleh pengurus PSHT atau bahkan pengurus pusat PSHT. Jadi ada hal yang dimana di sini terjadi atau kejadian yang melibatkan warga dari luar yang tidak memiliki sertifikasi atau surat tugas. Nah ini nanti akan di luar tanggung jawab dari organisasi. Tapi untuk pelatih-pelatih yang memiliki sertifikasi ini ya kan, apabila terjadi apapun, insya Allah pasti organisasi tidak akan lepas tangan. Tapi insya Allah juga tidak akan mungkin terjadi apa-apa karena pelatih-pelatih yang bersertifikasi ini pasti sudah dibekali dengan metode kepelatihan yang tidak gimana ya, yang tidak akan mungkin terjadi seperti inilah. Ini seperti itu dulu. Jadi pasti dari
program pusat ini ya kan akan menuai kontroversi. Wah, organisasi PSJT sekarang ini kok ribet ya kan, mau ngelatih aja kok pakai sertifikasi segala kan, mau megang siswa aja kok pakai surat tugas segala. Nah, sekarang kalau terjadi seperti ini dulu ya kan, ini bagaimana? Siapa yang mau bertanggung jawab ya kan? Karena setiap warga EZTRAT pasti menguasai materi EZTRAT ya kan, mayoritas. Tapi tidak semua warga EZTRAT itu bisa melatih. Karena dalam melatih itu kita harus tahu atau kenal siswa terlebih dahulu. Kemampuannya sebatas apa ya kan, seperti apa ya kan. Lah, kalau misalnya warga yang jarang datang kok tahu-tahu pas UKT ikut megang, nah ini yang diantisipasi dulu. Atau ketika latihan warga yang jarang datang kok tiba-tiba dia mau megang latih tanpa adanya sertifikasi ini pasti dia jangankan untuk menerapkan metode pelatihan yang benar ya kan, dia sendiri ini tidak kenal siswanya ini kemampuannya seperti apa. Jadi terlepas dari argumen saya mengenai siswa yang meninggal ketika latihan itu sebenarnya tidak murni kesalahan dari sang pelatih, tapi mengenai metode atau program yang diterapkan oleh pusat ini saya sangat setuju dulu. Karena yang kita lihat dari dulu ya kan, dari dulu zaman saya latihan itu dulu warga pulang dari sawah ikut ngelatih, warga pulang dari mabok ikut ngelatih, warga yang di rumah ada masalah keluarga ikut melatih. Itu banyak sekali dulu kejadian seperti itu, dan saya mengalami dari tahun 2008 sampai 2013. Ini jangan sampai terjadi ke adik-adik kita zaman sekarang ya kan. Karena dengan organisasi ini kan harapan dari Kang Mas Imam Kusuk banget kan, kita mengelola perguruan ini secara profesional. Tapi kok kita tidak update dengan perkembangan zaman, kok nggak tekno zaman kumbien koyok ngene, zaman kumbien koyok ngene ae. Ya nggak berkembang dulu, justru akan berjatuhan banyak sekali korban. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu adalah sedikit yang saya sampaikan. Kebetulan tadi malam saya juga rapat dengan para pengurus cabang dan disampaikan juga hal seperti itu ya. Bukan soal siswa meninggalnya, kalau itu urusan internal dari cabang masing-masing. Tapi untuk mengantisipasi pelatih warga atau warga PSJT yang di sini sifatnya arus bawah ya kan, yang di sini dia tidak tergabung dalam kepengurusan, tahu-tahu datang pengen melatih, tidak apa-apa, asalkan ya izin dengan pelatih tetapnya. Adabnya kan seperti itu. Terus minimal kan dia nanti akan kasih tahu, Mas itu siswanya yang itu dia memiliki kekurangan ini, dia memiliki kekurangan ini, jadi tolong jangan di ini. Jadi pelatihnya pasti akan mengarahkan. Tapi kalau dia tidak memiliki sertifikasi, tidak paham metode melatih, terus dia tahu-tahu megang aja ya kan, ini yang dikhawatirkan seperti itu dulu. Karena kan masing-masing siswa kan kemampuannya berbeda. Saya bingung sebenarnya dulu mau bahas kok lagi-lagi siswa meninggal. Intinya terlepas dari pembahasan video kita pagi hari ini, semoga tidak terjadi lagi dan bisa menjadi pembelajaran buat dulu-dulu semua dalam melatih adik-adik kita. Karena siswa kita ini bukanlah bawahan kita dulu-dulu, tapi adalah calon saudara kita. Oke dulu-duluku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari kita bersilat, kota terlainnya